action let's go 저 건물을 찾으러 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada anak-anak semua karena sudah menyempatkan untuk hadir pada kegiatan kita pada hari ini. Nah, sebelum kita memulai kegiatan kita, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya kegiatan kita berjalan dengan lancar. Apakah dari Ananda ada yang mau bersedia memimpin doa? Ya Pak. Baik, silakan. Baik teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih kepada yang sudah memimpin doa. Nah, apakah kalian tahu kita ini berkumpul untuk apa? Bimbingan kelompok, Pak. Ya, betul. Ada yang tahu apa itu bimbingan kelompok? Saya, Pak. Ya. Bimbingan kelompok itu yang seperti kita lakukan sekarang. Nanti kita akan berdiskusi, membahas suatu topik secara bersama-sama. Ya, betul. Jadi kita di sini melakukan bimbingan kelompok, yaitu membahas topik-topik topik-topik yang sedang viral atau ramai diperbincangkan di media sosial atau di lingkungan kita. Nah, jadi tujuan bimbingan kelompok ini adalah supaya Ananda semua bisa berbicara di depan orang banyak, mengemukakan ide-idenya serta menghargai pendapat satu sama lain. Nah, cara melaksanakan bimbingan kelompok ini seperti yang sedang kita lakukan saat ini, yaitu kita berkumpul, duduk melingkar, saya sebagai PK atau pemimpin kelompok dan Ananda semua sebagai anggotanya. Nah, saya harap Ananda semua bersikap terbuka dan sukarela saat menyampaikan pendapat atau ide-idenya, serta Ananda semua bersikap berpartisipasi aktif dalam melaksanakan kegiatan kita pada hari ini. Dan jika ada yang ingin menyampaikan pendapat atau idenya, Ananda bisa mengangkat tangannya terlebih dahulu. Dan jika ada salah satu yang menyampaikan pendapatnya, Ananda yang lain bisa mendengar dan menyimak serta menghargai apa yang sedang temannya sampaikan. Dan jika ada hal-hal pribadi yang mungkin tidak sengaja terucap, cukup kita saja yang tahu, jangan sampai dibawa keluar kegiatan kita. Apakah sudah mengerti? Nanti, Pak. Oh ya, sebelumnya apakah kalian sudah tahu sama saya? Belum. Baik, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Rio Aprilia Sapadri. Kalian bisa panggil saya dengan Pak Rio. Halo, Pak Rio. Apakah dari kalian sudah saling kenal sebelumnya? Belum. Jadi gimana kalau kita perkenalan diri masing-masing dulu? Boleh. Tapi Bapak minta kita perkenalannya pakai gerakan ya. Boleh. Jadi contohnya seperti ini, kita pakai tepukan. Yang pertama itu, tepukan pertama itu kita nyebutin nama. Nah, yang kedua kita nyebutin hobi kita. Nah, jadi seperti ini. Rio bermain sepak bola. Nah, gitu. Udah tahu? Nah, kita mau mulai dari siapa nih? Sini. Baik, silakan. 1, 2, 3. Sini. Main volley. Arah. Memasak. Angel, Bulu tangkis. Azza, main basket. Viva, jalan-jalan. Vita, membaca. Nah, baik. Jadi kan
kan kalian sudah saling kenal nih. Semoga kegiatan kita berjalan dengan lancar dan kita lebih akrab. Nah, jadi seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kita di sini akan membahas topik-topik yang sedang banyak diperbincangkan di media sosial maupun di sekitar kita. Apakah Ananda semua sudah siap? Siap, Pak. Apakah Latifah sudah siap? Siap, Pak. Nah, baik. Nah, jadi contoh topik yang akan kita bahas itu seperti ini. Misalnya kita akan membahas tentang bully kan, karena banyak di sekitar kita itu terjadi bully yang bisa mengakibatkan trauma bagi orang yang mendapat bulian tersebut. Baik, jadi kita sudah masuk ke tahap kegiatan nih. Adakah dari Ananda yang mempunyai topik yang akan kita bahas? Ya, silahkan aja. Gimana kalau misalnya kita bahas tentang pernikahan dini? Ya baik, dari Aza kan sudah ada nih topiknya tentang pernikahan dini. Dari yang lain apakah ada? Saya, Pak. Iya, silakan. Karena kalau kita membahas tentang Tauran. Baik, jadi kita sudah punya dua topik nih, pernikahan dini dan dari Victa tauran. Apakah masih ada lagi? saya, Pak. Ya, silakan. Saya mau mengusulkan topik pergaulan bebas. Ya, dari arah topiknya tentang pergaulan bebas. Jadi kan kita sudah mempunyai 3 topik yang bagus nih. Tidak mungkin kita langsung membahasnya sekaligus. Nah, Bapak minta masing-masing memberikan penguatan atau penjelasannya tentang topik yang akan dibawakan. Mungkin kita bisa minta penjelasan dari Aza. Oke, baik Pak. Mengapa Anda memilih topik pernikahan dini? Karena seperti yang Anda lihat, baik di realita maupun di media sosial itu banyak anak-anak remaja di bawah umur itu menikah. Karena kan yang seperti yang Anda ketahui bahwasanya menikah yang tepat itu di usia di atas 19 tahun. Seperti itu. Baik, jadi menurut Aza dia ingin membawakan topik itu karena banyak anak-anak di bawah umur yang sudah menikah. Nah, mungkin penjelasan dari topik lain? Ya. Baik. Saya memilih tawuran tadi karena saya melihat di media sosial itu banyak sekali remaja-remaja itu yang tawuran, bahkan anak SD saja sudah melakukan tawuran. Ya, baik. Jadi menurut kita karena tawuran itu sudah banyak terjadi di sekitar. Nah, apakah ada lagi? Saya, Pak. Ya. Saya tadi memilih topik pergaulan bebas karena melihat juga sama dengan kita tadi di lingkungan sekitar gitu kan. Terus juga di media sosial itu marak tentang pergaulan bebas itu, dan juga pergaulan bebas itu bisa dikaitkan dengan pernikahan dini itu tadi, Pak, pernikahan di bawah umur gitu. Jadi penjelasan dari topik ARA yaitu tentang pergaulan bebas yang masih berkaitan dengan topik yang diberikan Aza. Nah, jadi topik ARA sama Aza kan sama, gimana kalau digabungin aja? Apakah ARA setuju? Setuju, Pak. Aza setuju? Boleh. Jadi kita sudah punya 2 topik nih, pernikahan dini sama tawuran. Gimana kalau kita pilih salah satu? Siapa yang setuju kita membawakan topik tentang pernikahan dini? Saya. 5 orang yang setuju. Dengan Vita gimana? Setuju, Pak. Setuju. Jadi sudah sepakat kita akan membawakan topik tentang pernikahan dini. Sepakat. Setuju. Nah, itu apakah apa yang jadi kita akan membawakan topik tentang pernikahan dini. Untuk Aza, apa yang Aza ketahui tentang pernikahan dini? Baik Pak, yang Anda ketahui pernikahan dini itu dilakukan oleh remaja di bawah umur, yang dimana mereka itu masih di bawah 19 tahun. Pernikahan dini ini Anda seringkali mendapat berita bahwasanya dapat mengalami berbagai dampak
Oke, baik. Jadi menurut Azza tadi pernikahan dini itu dilakukan oleh remaja yang berusia kurang dari 18 tahun. Apakah dari Ananda lain mempunyai pendapat lain? Saya Ya, baik, silakan. benar sekali, saya setuju dengan pendapat Azza tadi bahwa pernikahan dini itu dilakukan oleh anak-anak di bawah umur 18 tahun ya, di bawah umur. Nah, itu juga pernikahan dini itu juga dilakukan apa ya? Bisa karena apa ya? Anak-anak itu tuh belum siap secara mental, belum siap secara fisik, ekonomi dan lain hal yang banyak yang Jadi menurut Ara itu pernikahan dini itu belum sepenuh anak remaja itu belum sepenuhnya siap begitu. ya benar Pak. Pada yang lain, apakah masih ada? Saya Pak, Ya, silakan. kalau menurut saya pernikahan dini itu dimana itu tuh juga bisa dapat menghambat anak-anak yang melakukan pernikahan dini tadi apa sih, tidak bisa mengembangkan potensi yang mereka miliki, karena kan pastinya ketika mereka menikah nanti itu mereka akan fokus pada keluarga mereka, sehingga mereka tuh tidak mempunyai kesempatan, mungkin bisa nantinya, tetapi itu akan terlambat seperti teman-temannya yang lain. Jadi ya itu tadi. Baik, jadi menurut Tifa itu pernikahan dini itu cukup menghambat potensi untuk kedepannya, seperti itu. Ada yang lain? Apakah masih ada? Cukup Pak. Ya, baik. Baik, jadi dari penjelasan-penjelasan yang sudah disampaikan tadi dapat saya simpulkan bahwasanya anak-anak yang melakukan pernikahan dini tersebut belum siap dalam baik segi emosi atau bahkan belum bisa atau tidak mampu mengembangkan potensi untuk kedepannya. Jadi menurut kalian apa sih faktor-faktor yang membuat anak-anak di bawah umur ini melakukan pernikahan di usia dini? Saya Pak, Baik. menurut Azza, faktor penyebab terjadinya remaja di bawah umur itu menikah dini karena yang pertama bisa karena faktor ekonomi. Nah, faktor ekonomi yang rendah. Jadi ketika orang tua tidak mampu untuk menyekolahkan anaknya, kemudian tidak mampu membiayakan anaknya, jadi dia berpendapat bahwasanya menikah itu jalan yang tepat agar mereka tidak terbebani. Itu faktor ekonomi. Yang kedua itu juga bisa faktor lingkungan. Sekarang itu kan terkenal yang namanya FOMO, jadi bisa jadi dia ikut-ikutan, temannya nikah dia juga mau nikah, padahal mereka itu belum punya kesiapan yang matang untuk menikah. Baik. Gitu, Pak. Ya, baik. Jadi menurut Azza itu faktornya itu lebih ke faktor ekonomi dan lingkungan. Apakah yang lain mempunyai pendapat? Ya, silakan sini. Menurut Cindy itu juga ada beberapa faktor lain Pak, kayak faktor pendidikan dan faktor adat istiadat, yang dimana ada adat istiadat yang menganjurkan untuk mereka tuh menikah di usia muda Pak. Sedangkan faktor pendidikan itu seperti putusnya sekolah. Nah, mereka tidak ingin melanjutkan sekolah mereka ke jenjang yang lebih tinggi. Mereka lebih memilih untuk lebih baik mereka menikah saja. Baik, jadi menurut Cindy itu faktornya itu bisa dari faktor adat istiadat atau agama dan faktor pendidikan. Apakah yang lain ada yang ingin berpendapat? Cukup. Sudah. Nah, kan ada faktor nih tadi. Nah, berarti ada juga dampak dari pernikahan dini itu. Apakah dari Ananda ini ada yang mempunyai pendapat? Saya Pak, Ya, baik. jadi dampak dari pernikahan dini itu mereka jadi putus sekolah karena melakukan pernikahan dini itu, dan juga
karena belum, tadi kan masih anak remaja nih ya Pak, jadi emosinya tuh belum matang sekali, jadi nanti di dalamnya tuh bisa terjadi kekerasan KDRT. Dan benar Pak yang dikatakan kita tadi, dan juga bisa ketika mereka sudah memberikan tadi dan waktu ibunya tadi itu hamil dan melahirkan, bisa jadi ibunya juga bisa mengalami yang namanya baby blues. Ya, betul yang kata kita itu mengalami baby blues juga, ditambah kalau misalnya faktor ekonominya kurang kan, jadi ketika dia punya anak dia tidak bisa memenuhi kebutuhan anaknya, karena masih bayi itu kan sangat penting untuk dipenuhi kebutuhannya. Kalau tidak tuh dia akan mengalami kekurangan gizi seperti stunting, ya stunting gitu Pak. Baik, apakah masih ada yang mengumumkan pendapatnya? Cukup. Ternyata cukup banyak ya dampak negatif dari pernikahan dini ini. Mungkin apakah dari Ananda ada yang mempunyai cara untuk mencegah pernikahan dini ini? Apakah ada yang ingin berpendapat? Ya. Menurut saya kita untuk diri kita sendiri atau orang tua juga bisa memberikan pemahaman tentang agama yang lebih kuat agar anak tuh mengetahui hal yang baik dan hal yang buruk, sehingga mereka tuh berpikir kayak oh iya pernikahan ini itu tidak baik dilakukan. Baik, ya baik. Jadi menurut Iva itu orang tua sebaiknya lebih memberikan ajaran agama. Apakah dari yang lain ada? Ya. Saya setuju dengan pendapat kita, tapi juga menurut saya itu cara yang dapat kita lakukan. Kita harus fokus pada pendidikan kita, masa depan kita, dan tentunya tujuan kita itu kan membanggakan kedua orang tua kita. Jadi kita harus fokus pada masa depan kita. Kemudian juga jangan pernah ikut-ikutan. Intinya kita tuh betul kata Tiba tadi harus memilah mana yang baik, mana yang benar. Nah kemudian kalau misalnya ada nih teman yang menikah, kita tidak perlu ikut-ikutan untuk menikah, karena kita kan apalagi belum punya kesiapan yang matang, karena kita sebagai seseorang itu harus punya pendirian seperti itu. Ya, baik. Jadi menurut Aza kita itu harus mempunyai pendirian gitu. Ya, apakah masih ada yang ingin menyampaikan pendapatnya? Jadi dari topik yang sudah kita bahas tadi dapat saya simpulkan bahwa pernikahan dini itu terdapat banyak faktor-faktor yang menyebabkan anak itu menikah di usia kurang dari 18 tahun, dan ada juga dampaknya. Tetapi selain itu juga ada cara untuk mengatasi atau mencegah agar anak-anak tidak melakukan pernikahan di bawah umur 18 tahun. Kelihatannya udah pada ngantuk semua nih, udah pada gak semangat nih. Gimana kalau kita ice breaking dulu? Boleh. Jadi ice breakingnya seperti ini. Kalau saya bilang pagi, kalian tepuk tangan 1 kali, siang 2 kali, sore 3 kali, kalau malam kayak ini. Ngerti? Nggak nepuk ya. Ngerti? Ngerti Pak. Bisa kita mulai? Bisa. Pagi, siang, sore, siang. Ya, masih ada yang salah nih, berarti masih belum fokus nih. Kita ulang sekali lagi ya. Iya, boleh Pak. Oh ya, ayo Pak. Siang, malam. Ya, masih juga belum fokus. Kita sekali lagi ya, terakhir ya. Iya Pak. Pagi, siang, pagi, sore, malam. Ya, bagus. Nah, jadi udah mulai fokus semua nih. Sekarang Bapak ingin tahu nih komitmen dari Ananda semua.
Apakah ada yang ingin menyampaikan? Saya Pak, Ya, baik. kalau dari kita sendiri itu kita tuh berkomitmen untuk lebih fokus ke pendidikan terlebih dahulu, untuk mencapai cita-cita terlebih dahulu tanpa memikirkan untuk melakukan nikah di usia muda. Ya, baik. Jadi menurut Tipa lebih baik komitmennya lebih fokus ke pendidikan. Apakah yang lain? Masih ada? Saya Pak, Ya, baik. sama seperti Tipa tadi, saya akan berkomitmen untuk fokus ke pendidikan saya, ke masa depan saya, dan membanggakan kedua orang tua saya. Ya, baik. Jadi dari Aza lebih ke fokus ke masa depan dan membanggakan orang tua. Yang lain? Ya, Angel. Baik Pak, sama saya seperti teman-teman, saya akan mengembangkan potensi dan bakat-bakat yang saya miliki terlebih dahulu. Ya, baik. Jadi dari Angel lebih ingin mengembangkan bakat untuk cita-cita. Ya. Dari yang lain masih ada? Ya, kita. Saya akan fokus ke karir saya dulu Pak. Kalau menurut kita lebih ke karir. Yang lain? Cindy? Menurut Cindy, Cindy berkomitmen untuk melanjutkan ke jenjang sekolah dulu, baru nanti akan bekerja, terus tuh membahagiakan orang tua dulu, baru ke Jadi Cindy ini lebih tertata ya, lebih ke pendidikan, setelah itu baru menikah. Nah, baik, dari Ara mungkin? Baik Pak, dari saya sendiri itu mungkin sama dengan teman-teman semua. Ya, saya akan fokus ke pendidikan, saya akan fokus pada karir, kemudian juga mengembangkan potensi diri yang ada, bakat-bakat saya lebih dikembangkan lagi, dan juga saya akan belajar agama yang lebih. Jadi Ara lebih ke yang apa? Pelajaran agama. Jadi berhubung waktu kita sudah mau habis, kegiatan kita juga sudah mau selesai nih. Jadi Bapak ingin tahu apa pesan dan kesan Ananda mengenai bimbingan kelompok kita hari ini. Siapa yang ingin menyampaikan pesan-kesannya? Ya, baik, Angel. Kesan dan pesan dari saya terhadap bimbingan kelompok pada hari ini sangat menarik dan sangat seru, teman-temannya asik dan bapaknya sangat asik juga. Terus pesan saya semoga kami semua tetap solid dan menjalankan bimbingan kelompok ini seterusnya. Ya, baik. Apakah masih ada lagi? Sudah Pak, kayaknya sudah. Sudah cukup? Bukan cukup? Syukur. Mungkin satu lagi dari Saya, Ara. Pak. Ya. Ya, saya sangat setuju Pak dengan Angel karena kita sangat senang ya teman-teman ada di Ya, sini senang sekali. menjalankan kegiatan bimbingan kelompok, membahas topik-topik yang sedang viral yang memang di generasi kita tuh sangat senang membahas hal-hal yang seperti ini, apalagi yang viral-viral gitu kan. Makanya kami tuh sangat senang gitu, dan pesannya mungkin untuk teman-teman tetap solid, tetap akrab, walaupun juga kita tidak karena kan kita tidak satu kelas gitu ya. Kalau misalnya ketemu di lain tempat itu ya saling menyapa ya. Iya, Setuju. siap. Oke. Setuju. Baik, apakah masih ada atau sudah cukup? Cukup Pak. Cukup, Pak. Ya, terima kasih dari pesan dan kesan dari Angel dan Ara. Terus kita kan sudah membahas topik tentang pernikahan dini. Tadi kan masih ada topik tentang tawuran. Nah, kapan nih kita mau membahas topik tersebut? Pak, Ya, baik. gimana kalau misalnya kita bahas topik ini minggu depan di tempat yang sama dan di waktu yang sama? Nah, tadi kan Aza sudah memberikan opsi untuk kegiatan selanjutnya nih. Apakah Ananda semuanya setuju untuk melakukan kegiatan ini, membahas topik selanjutnya di hari dan waktu yang sama? Setuju Setuju, Pak.
Baik, kalau kalian semua setuju, terima kasih karena kalian sudah mau menyempatkan datang dan mengikuti kegiatan bimbingan kelompok ini. Sebelum kita menutup kegiatan ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Apakah Ananda ada yang ingin memimpin doa? Baik, Angel, silahkan. Sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa selesai. Terima kasih, sampai berjumpa minggu depan. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.